Oke, di part 2 ini kita akan lihat gimana sih hasilnya ya. Sambil berjalan gini kita bisa lihat hasilnya, terus kita bisa segera modifikasi kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan nggak masuk akal gitu ya, bisa langsung kita edit. Nah, kita buka ls prepose, kemudian Ctrl B atau open binary gitu ya. Kalau mau shortcut Ctrl B langsung, atau open binary. Kemudian kita coba buka dan hasilnya kita langsung bisa lihat ya. Kita play aja dia masuk akal apa enggak. Nah, ini ternyata ini agak nggak masuk akal karena ada komponen yang bisa menembus ya, bisa menembus. Ini artinya nggak masuk akal. Solusinya bisa melalui kontak, nanti kita ubah kontaknya, kita tambah soft, atau kita ubah base-nya itu menjadi rigid wall ya, bisa juga. Atau ya nanti kita, sebelum itu kita cek dulu ya. Ini kalau masalah gini pasti energinya bermasalah juga. Cara ngecek energinya, kita cek di ASCII, kemudian ada GL stat. Nah, ini dia, ini global statistik, itu isinya energi semua. Kita load. Setelah kita load, kita bisa lihat kinetic energy, itu gaya apa namanya, daya atau energi akibat kecepatannya, dia akan terus menurun kan. Kemudian internal energi itu energi yang diserap atau perubahan dari kinetik menjadi deformasi, menjadi pecahan, crack, fracture, semua itu akan berubah menjadi internal energi ya. Dan internal energi ada penjumlahan dari kinetik dan internal energi. Kita plot. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kita coba lihat di legendnya, kita aktifkan legend. Kemudian ya, kalau mau backgroundnya putih klik yang ini nih. Kemudian kita cek lagi, oh masih tetap, ya udah nggak masalah. Backgroundnya hitam nggak masalah. Lalu kita cek ya, ini total energinya naik secara signifikan, biasanya diakibatkan oleh sliding energi, atau hourglass energi. Ini nih, kita add, kita lihat. Nah, sliding energi ini naik, ini biasanya mengakibatkan total energi juga ikut naik. Jadi prinsipnya sliding energi itu nggak boleh negatif, yang pertama banget itu. Kalau negatif berarti ada kesalahan. Yang kedua, batasnya adalah 10% dari internal energi. Kalau di sini sebenarnya masih masuk ya, masih masuk, cuman dari deformasinya itu nggak masuk akal. Itu harus kita ubah ya berarti. Nah, cara ngubahnya, sebelum itu untuk fringe-nya kita bisa lihat di sini font size. Tuh, kita lihat deformasinya seperti ini ya, agak kurang realistis, gak apa-apa karena ini elemennya ke erosi. Jadi kita coba ubah di key filenya, kita stop dulu, ini runningnya kita bisa stop di tengah, kita close, kemudian close semua kecuali key file yang terakhir kita buat. Oke, kita close semua aja, lalu kita open key file, kita ubah base nya itu menjadi apa namanya, open keyword ya, menjadi rigid wall ya, rigid wall. Nah, ini pertama-tama kalau mau pakai rigid wall, kita hapus dulu aja nih base nya. Solusi pertama dulu deh, solusi pertama kita bisa pakai kontak tadi. Kontak kita ubah ini nih, kita aktifkan card A, kemudian softnya kita mainkan menjadi soft constraint, soft constraint 1, kemudian SBOPT segment based contact option juga kita jadikan 2. Ini juga udah cukup bisa menjadi solusi sebenarnya. Kita bisa running, atau satu lagi kalau emang mau dibuat apa namanya,
rigid wall mungkin next ya, part ketiga ya. Jadi ada rigid wall itu rigid sekali, dia tidak bisa dilewati oleh elemen. Kita save, kita running kembali. Jadi kadang di simulasi LSDN ini perlu iterasi seperti ini ya. Jadi kalau ada error, kurang masuk akal, deformasinya masih nggak masuk akal, kita ubah modelnya sampai dia mirip dengan eksperimen atau yang realistis ya. Terus materialnya juga ini masih pakai plastik kinematik, padahal gelas itu kan bisa merambat ya, cracknya bisa merambat dengan cepat. Itu biasanya saya pernah pakai itu material seramik itu bisa memodelkan retakan tadi. Oke, ini untuk part 2, terima kasih.